الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awal langkah senantiasa kita mengupayakan diri untuk selalu bertaubat kepada Allah, karena akhir daripada kehidupan ini kematian. Apabila hidup di dalam kesalahan atau di dalam dosa, sangat ditakuti meninggal su'ul khatimah, bahkan bisa meninggal dalam keadaan kafir. Dosa yang ada di jiwa dinamakan kemunafikan. Janji Allah, فَأَمَّا الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, yaitu kemunafikan, dosa, Allah akan tambah penyakit itu tambah parah, dan ia akan dimatikan di dalam kafir. Ayat 125 surat At-Taubah. Dan apabila mati dalam keadaan kafir, tak ada syurga bagi orang tersebut. Maka jangan sia-siakan kehidupan. Kesalahan obatnya taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seseorang yang tidak bisa berterima kasih akan hina bagi pemberinya. Seandainya seseorang kita bantu dan kita bantu, tapi ia menistakan kita, maka ia akan tercela di sisi kita. Demikian juga dengan Allah. Kita tidak punya apa-apa, Allah ciptakan, Allah hidupkan, Allah beri pelayanan, tapi kita tidak berterima kasih kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhkan larangan. Juga sering menyebut-nyebut tahmid, bukti kita syukur kepada Allah. Maka perbanyak menyebut tahmid, yaitu Alhamdulillah, sehingga Allah tuntun kita menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah menjelaskan sesungguhnya beliau dan para malaikat senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah dan bersalamlah kepada baginda. Salah dan salam dari kita umat kepada Rasulullah itu adalah bukti mencintai Rasulullah. Rasul mengatakan, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang cinta kepada saya, ia telah mencintai Allah. Maka mungkin itu belum tumbuh kepatutan bagi kita untuk memupuk cinta kepada Rasul, karena tidak beriman seseorang apabila ia tidak mencintai Rasul daripada segalanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul kita hari ini masalah kurban. Jadi kita harus bisa memahami ketentuan hukum tentang kurban, karena hari ini kita dapati banyak daerah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan kurban sehingga kurbannya jadi tidak sah. Ini yang perlu hati-hati. Kita hari ini masih muda-muda, ke depan akan tua. Alhamdulillah, dengan sebab solat akan menjadi petua kampung. Tak capek jadi petua kampung. Sampai ke kampung jaga masjid atau menasah, diangkat jadi petua. Karena yang lain-lain malas ke menasah, jadi enggak kenal
orang bahwa dia sebagai orang yang santun. Dengan ke menasah atau ke masjid, dirasa oleh orang jadi orang yang santun. Makanya kenapa Wahabi bisa pegang masjid-masjid menasah-menasah, karena mereka suka ke masjid ke menasah. Kita cuma maki-maki Wahabi tapi nggak mau ke masjid, nggak mau ke menasah. Ini penyakit kita. Jadi kurban artinya yaitu mendekatkan diri. Itu arti kurban. Karena dengan ibadah ini Allah akan nilai kita orang baik dan dekat dengan beliau, maka dinamakanlah ibadat tersebut dengan pendekatan. Kalau zakat, pensucian. Jadi karena kita bayar itu suci harta kita dari harta haram. Tapi bukan kayak yang masyhur di Nanggro Aceh Darussalam. Sekarang kalau kita tanya siapa yang paling banyak bayar zakat di Aceh, jawab Toke Sabu. Itu bukan zakat, karena dia nggak punya harta. Nah, uang yang dia miliki itu adalah uang orang. Bahkan kita nggak boleh miliki uang tersebut walau dikasih. Nah, maka hati-hati. Kurban juga sekarang didominasi oleh Toke Sabu di daerah-daerah. Yang lucunya Tengku Imam dah tahu dia Toke Sabu, tapi terima juga dengan mosi begini, syubhat, karena nggak tahu. Sebenarnya bukan nggak tahu, nggak mau ngaku. Udah kita colek, bau, warnanya kuning, itu tai. Kenapa bilang itu sampah? Begitu katanya. Jadi itu yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Semoga kita-kita yang jadi leader-leader di kampung harus lawan itu. Hari ini Toke Sabu dah pada kasar di Aceh. Kejadian di Cetrung saya dengar, ada tengku diundang oleh Toke Sabu berdoa, enggak datang. Ditelepon, berapa harga kepala kamu? Berani dia tanya begitu. Tapi kalau kita semua mesti benci orang kerja haram, dengan jalan menasihati mereka, mendakwahi mereka, mendoakan mereka supaya mereka berubah. Kalau enggak berubah, supaya diputuskan oleh Allah. InsyaAllah mereka enggak akan punya wibawa demikian. Kurban dan akikah ini dua ibadah yang modelnya penyembelihan. Sembelih bahasa Arabnya udhiyah. Maka kita ngomong masalah kurban, ada kaitannya dengan hukum sembelihan nanti. Jadi akikah artinya yaitu rambut yang dicukur, karena disunatkan bagi wali daripada bayi, adakah itu si ayah ataupun si kakek. Ini untung kita kalau nikah di Aceh Raya, ini yang belum nikah. Udah. Itu biasanya kalau ayah kita sederhana, yang akikahin untuk cucu kakek. Paling enak jadi lintu baru Aceh Raya. Tanah-tanah rumah dikasih. Habis tu boleh makan free. Jadi kalau yang ada semangat malas, bagus. Tak perlu cari duit, ya kan? Ada yang lebat begitu kita. Udah. Jadi akikah itu rambut yang dicukur di hari ke-7. Namanya akikah. Karena Nabi menyembelih binatang sebagai makanan di hari itu, maka dinamakan kambing atau lembu tersebut dengan kambing atau lembu akikah. Akhir-akhir ilgha nama rambut tersebut, pindah kepada binatang tersebut. Itu akikah. Padahal dasarnya itu rambut tercukur. Kita ngomong masalah akikah singkat, nanti sambung dia, include dengan hukum kurban. Akikah ini sunnah bagi wali daripada si bayi. Kalau dia laki-laki, 2 ekor kambing sunat, 1 ekor sudah lunas sunat. Nanti disambung 1 lagi boleh. Kalau yang perempuan 1 ekor kambing.
2 ekor kambing atau 1 ekor kambing itu boleh dibawa ke dalam bentuk lembu. Per lembu bisa kuota 7 orang. Tapi kita potong 1 lembu untuk 1 orang, tak masalah. Boleh itu hukumnya. Disunatkan di hari ke-7. Berkepanjangan sunat sampai anak itu balik. Itu tanggungjawab atas pribadi daripada wali. Ketika anak itu sudah balik, maka berpindahlah hukum sunat itu kepada diri pribadi dia. Ketika dalam tanggungan wali, apabila anak tersebut meninggal, maka tetap kekal sunat selama-lama sebelum ia balik. Apabila anak itu sudah balik, tapi walau sudah balik, kalau wajib ditanggung nafkah, dia hitung tidak balik. Contoh misal, anak sakit, anak idiot, anak yang sibuk dengan hafidh Quran atau belajar agama, itu walau dia sudah dewasa, dianggap dia masih dalam tanggungan orang tua. Jadi yang saya omongkan tadi itu secara umum, batasannya sampai balik. Sesudah balik berpindah hukum ke pribadi. Kayak kita ni belum diakikah sama mama, itu pindah hukum kepada diri pribadi kita. Kalau mama kita, ayah kita akikah untuk kita, maka butuh perizinan dari kita. Karena itu ibadah. Dia beritahu, nak, ayah akikah untukmu. Boleh mak? Boleh ya? Maka udah sah itu. Tapi tanpa kita ketahui, diniat untuk kita itu tidak sah. Karena kita sudah balik. Di bawah balik boleh. Tak perlu izin kita. Ini ketentuan hukumnya. Kemudian disunatkan di waktu itu tahnik, yaitu memberi manis-manisan. Itu dari bayi anak sampai umur 7 hari. Kadang-kadang lebih masih ada sunnah tahnik, yaitu memberi manis-manisan kepada bayi. Karena dilakukan oleh Rasulullah. Jadi caranya agak lucu dikit. Misalnya kurma atau madu dimakan oleh orang-orang yang kita anggap mereka mulia di sisi Allah. Dimakan, lalu diambil, lalu dimasukkan ke langit-langit si bayi. Jadi kita akan lihat agak lucu. Memang begitu prosedurnya. Tapi langsung tak masalah. Cuma capeknya kalau tengkunya kayak saya, Samsu abah, itu nggak cocok. Jadi tengkunya harus ngerti, sadar diri dikit. Itu bayi. Jangan dia pecicap sama Samsu anak-anak. Itu kan keadaannya demikian. Allahu'alam. Udah. Kemudian sunat memberi nama kepada si bayi dengan nama-nama yang bisa menjadi doa untuknya. Dan sunnah memberi nama anak dengan nama Allah Ta'ala dari Asma'ul Husna. Tapi kalau beri nama anak dengan nama Asma'ul Husna, mesti pakai di awalnya hamba, abdun. Abdullah, hamba Allah. Abdur Razak, hamba pemberi rezeki. Makanya jadi adab bagi kita dan tak beradab kalau tidak kita kerjakan ketika kita memanggil nama teman kita dengan nama Tuhan. Misalnya ada teman kita di sini namanya Razak, kita panggil wahai Razak. Razak itu pemberi rezeki Allah, bukan dia. Jadi habiskan baca nama orang, itu adab dan kemuliaan dalam Islam. Abdur Razak, walau dia kurang setuju. Orang nama Ismail dipanggil kita panggil Ismail, dia agak tersinggung. Ismail sini lu. Tersinggung dia karena biasa dipanggil Itu pergeseran agama sama budaya gabung dua itu. Kemudian sunat beri nama Nabi, ada di Dalail Khairat itu nama-nama Nabi Muhammad. Kemudian sunat diawali dengan Muhammad atau Ahmad. Sebut dalam hadis, orang yang diawali nama oleh Ahmad atau Muhammad, ia akan cepat hisab di akhirat. Muhammad atau Ahmad, Nabi jamin ia akan meninggal dalam Islam. Bagaimana? Di Allah. Ada saja cara di Allah. Karena didoakan dengan nama Muhammadun yang terpuji, insya-Allah ia akan berubah di akhir cerita. Enak kali begitu. Enggak enak, ayah kita enggak sempat kasih Muhammad. Kita pun enggak terima nama Muhammad, enggak keren. Maka kejadianlah kebalikan.
Ini misalnya yang belum nama pakai Muhammad awal. Lantik. Atau suruh lantik sama Tengku boleh. Saya nggak pakai Muhammad dasar, Umar. Saya lantik sendiri Muhammad Umar. Karena saya antri di prasmanan aja terasa berat. Apalagi antri di akhirat. Jadi orang yang ada nama Muhammad di awal cepat hisab. Jadi pengaruh. Salah bahasa itu. Apalah arti sebuah nama? Coba ganti nama Pak Jokowi, ditangkap kita. Jadi nggak sembarangan nama itu, ada kepentingannya ya. Jadi begitu kedudukannya. Kasih nama yang bagus-bagus. Kita kiblatnya kalau kasih nama anak Google. Google sering bohong dia. Kadang-kadang kita pakai map ke sawah di bawah. Begitu juga nama anak kita, salah artinya. Kemudian hati-hati pada pemberian nama dengan pengucapan-pengucapan yang tidak lazim di lidah orang Aceh. Seperti dot, po, ko. Itu jarang orang Aceh mengucapnya benar. Fatin, fatanah adalah cerdas. Kita berilah nama anak kita Nurul Fatin. Bagus sekali artinya. Cahaya kecerdasan. Juga itu sifat Nabi. Tapi orang Aceh akan panggil Nurul Fatin. Pakai T. Artinya cahaya fitnah. Makanya anak kita hobinya ngerumpi. Padahal doanya jadi orang cerdas. Begitu kejadiannya. Karena begitu. Maka kalau Oka itu nggak akan terucap di orang Aceh. Misalnya kita kasih nama anak Qalbun Salim. Hati yang sejahtera, hati yang baik. Dipanggil orang Kalbun Salim. Anjing yang patuh, tapi udah bagus. Jadi itu di kita itu, ngerti ya? Kemudian sunat lagi. Sunat anak laki-laki di hari ke-7. Kalau kecambah dipindah-pindah, dia tetap akan bagus. Tapi kalau pohon dipindah-pindah, dia akan sakit. Nggak bagus lagi pertumbuhannya. Ada masa sakitnya, rontok dulu daunnya. Makanya sunat itu SOP Islam itu umur 7. Sunat sendiri bisa. Minta belajar sama saya ajari. Anak laki-laki bisa kita sunat sendiri, anak cewek bisa kita sunat sendiri. Nggak perlu mantri, nggak perlu dokter. Jadi kalau kita sunat waktu kecil, itu insya Allah kita bangga waktu besar. Walau lucu waktu SD, ketawa teman-teman kita kenapa cepat kali sunat. Padahal karena kita disemai dari masih kecambah, itu pertumbuhannya bagus, tinggi, besar. Begitu keadaannya. Wallahu a'lam. Itu yang bagus untuk anak-anak. Kita ini kalah saing gara-gara telat semua. Udah bisa terbang baru disunat. Udah. Kemudian daripada itu, kalau dia sudah balik berpindah ke dia, maka tak ada akikah bagi orang yang balik belum akikah lalu ia meninggal. Ini umur kita kuliahan, na'udzubillahi minha. Datang ajal, mamak kita akikah untuk kita, tetap tidak sah. Karena sudah tidak lagi balik. Dalam segi waktu, akikah dengan kurban beda. Dalam segi prosedur binatangnya sama. Dan boleh di masa kurban seseorang mengerjakan akikah, boleh di lembu kurban dicampur dengan kuota akikah. Ini perlu diingat. Ini pas lihat list 5 orang kurban, 2 orang ini akikah. Kita yang bodoh biasa sering bodoh-bodohi orang lain. Ini apa bangai lalang kurban ke akikah? Padahal yang baca bangai. Karena dalam hukum itu boleh. Ngerti lu? Tengku, awal mana kita kerjakan akikah daripada kurban? Hemat saya, lihat momen. Momennya yaitu ini masa kurban. Kalau akikah ada waktu lain, sebaiknya kurban. Tapi duit kita kurang, Ustaz. Nanti kadang nggak sanggup lagi. Orang begitu, dia nggak sanggup lagi kurban itu. Karena selalu pesimis terhadap finansial. Saya jangan keluarga, jamaah saja yang pesimis sama finansial, marah saya. Kenapa?
dikarenakan dia fikir Allah miskin. Sekian jemaah saya, termasuk satu hari itu karir, karena dia tahu kerja dia haram. Masih bank dulu belum syariah, sekarang dah syariah. Saya nggak tahu gimana syariah. Dan satu hari itu 6 orang sejarah, mungkin dia dengar ini. Sejarah 6 orang minta izin resign dari bank. 6 orang hari itu. Pengajian Sabtu wanita di balik. Tengku saya mau minta izin, doain saya, Tengku saya mau resign dari bank, keluar. Tapi mamak saya marah dan sebagainya. Kalau nggak salah saya 2 kali Sabtu toh. 2 kali Sabtu mereka ketemu lagi saya. Alhamdulillah dah dapat kerja yang lebih mulia, gajinya menjanjikan lagi. Jadi kita aja yang miskin kepala. Kerja itu haram, kita pertahankan seolah-olah kita menang di situ. Padahal kalah udah nyata, haram itu adalah kalah. Neraka lagi kita. Buat apa kita jadi raja di dunia kalau meninggal masuk neraka? Jadi jangan begitu pikiran. Udah. Kemudian kalau ada orang yang akikah di masa kurban, ya silahkan. Tapi bagusnya jangan, karena masih ada waktu lain. Tapi waktu kurban itu cuma 4 hari, yaitu hari raya pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Habis itu udah habis. Maka ini pandang momen. Momennya tetap 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Dan habis waktunya asar hari 13. Habis. Udah. Kemudian daripada itu, kurban dikerjakan setelah salat Aid. Udah. Tidak boleh malam pertama, nggak boleh. Malam kedua boleh. Malam hari raya pertama nggak boleh. Dan masuk hari raya Aid di hari raya kurban adalah maghrib. Tapi sunat takbir di hari raya kurban subuh Arafah. Subuh Arafah ada sunat tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di Aceh itu tidak dikerjakan. Padahal Aceh aswaja semua. Kalau kita hari raya hari megang, coba takbir, viral itu. Kenapa? Karena awamnya masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. InsyaAllah hari raya ni saya hidupin mic gede-gede di balik, megang saya takbir terus. Pasti nanti ada yang bilang, Tengku Jim beda dengan tanya awai suruh yang orang raya. Itu keadaan. Padahal dia dungu. Sering gitu orang dungu bilang orang dungu, orang lain dungu. Ini kan waras semua kan? Waras. Kok mau jadi orang gila hari ini ke rumah sakit jiwa? Coba ngomong sama orang sakit jiwa. Pungo kah? Kah pungo, dia bilang. Nah itu begitu biasa. Penilaian orang bodoh ke orang pintar bodoh. Begitu keadaan. Kita orang pintar, misalnya kita pintar, lihat orang lain enggak berani kita sepelekan kecuali kita takabur. Kadang tampilannya aja begitu. Nah, lebih menghargai. Udah, yang pertama waktunya. Bolehkah menyembelih kurban di malam hari? Boleh. Tapi hukumnya makruh. Tapi kalau kepepet hilang makruh. Udah, besok enggak sempat, potonglah malam hari raya ketiga sebelum hari keempat. Karena besok ABCDFG. Boleh itu. Udah, akhir sembelih dibolehkan yaitu di hari keempat asar. Sebelum asar. Udah sembelih, distribusinya itu tak masalah. Kalau ada kendala sampai bulanan boleh. Kayak kurban yang ada di Arab. Orang haji semua kurban. Berapa kuota jamaah haji? Semua kurban. Maka jangankan mendistribusi, mempreserve itu aja sulit. Jadi semua sembelihan dipreserve dulu baru kemudian didistribusi ke daerah-daerah miskin oleh pemerintah Arab. Nah, jadi distribusinya tak masalah, sembelihnya butuh aturan. Udah. Kemudian kurban ini ada namanya kurban wajib, ada namanya kurban sunat. Kurban wajib beda dengan kurban sunat. Kurban wajib binatangnya tak boleh diganti. Yang kedua, tak boleh dimakan oleh pemilik kurban.
Kalau kurban sunat, binatangnya boleh diganti dan pemilik kurban sah memakan sepertiga daripada binatang tersebut. Bagaimana model kurban menjadi kurban wajib, tidak jadi kurban sunat? Atau apa sebab dia jadi wajib? Yang pertama karena nazar. Ini orientasi kepala kita anak muda yang kuliah udah sempit rata-rata saya lihat. Dalam kepala tamat kuliah jadi pegawai negeri sipil. Rata-rata begitu. Jadi pekerja di kerajaan, begitulah keadaan. Kalau kita semua cita-cita mau jadi PNS, nggak mungkin seunsiah PNS semua. Mesti ada yang jadi kuli, jadi pedagang dan sebagainya. Makanya kita lihat gaya-gaya kalau nggak lewat PNS, nggak pulang kampung tu. Masih minta kirim duit, tunggu tes tahun depan. Ada 3 tahun tes, dah depresi, nggak lewat-lewat. Begitu keadaan. Itu salah orientasi pikiran yang demikian. Kita harus sigap. Jadi kalau orang sigap, insya Allah dalam segala hal sigap. Walau muda, insya Allah sempat kurban karena mau. Ini kita cuma bisa memperlambat waktu. Itu juga keren anak muda zaman now. Waktu berjalan, terbuang semua. Sibuk dengan game. Duduk di Kupi Nanggro, main game. Itu ciri orang bodoh. Padahal keadaan hari ini ekonomi hancur, agama hancur, nggak ada yang peduli. Apa peduli kita? Maka fungsi kita jadi manusia di Aceh di mana-mana nggak lebih kayak ayam. Nggak ada fungsi apa-apa untuk pembangunan, nggak ada. Paling kami yang jualan kopi ada fungsi dikit, laku di kedai. Tapi prihatin karena 2 jam 1 gelas dia minum kopi. Itu rugi kami ya. Begitulah keadaan. Jadi harus produktif kita ya. Kemudian daripada itu, udah. Nazar kita, ini saya bilang jiwa-jiwa melempem tadi. Ya Allah, kalau saya lewat pegawai saya kurban tahun ini. Lewat. Itu jadi kurbannya wajib. Enggak boleh makan walau sepotong. Kalau beli kambing enggak boleh tukar lagi. Kalau mati atau hilang aman. Udah. Kalau mati atau hilang aman, enggak perlu ganti. Karena itu yang kita tentukan. Misalnya kambing itu untuk kurban. Itu enggak perlu ganti. Tapi kalau kita nazar kayak tadi, apabila saya lewat pegawai saya kurban. Itu walau hilang itu beli lain, kurbannya wajib, bukan bendanya yang wajib. Jadi ada sifat wajibnya 2. Ada bendanya yang wajib, ada keadaannya yang wajib. Kalau saya ABCDEFG, maka saya kurban. Itu kurban yang wajib, bukan bendanya. Kalau kita bilang, kalau ABCDEFG, itu lembu saya kurban. Atau itu lembu saya kurban, itu jadi wajib. Ngerti itu? Nanti paling kurang bisa kuliah ayah sendirilah di rumah. Dia terbayang ayah kita, sigam. Lawi Banda Aceh kahi careng macam. Karena ayah kita terhadap kita beda-beda rasa. Walau nanti kita yang berhasil. Itu nampak kita dengar cerita sama mamak atau saudara-saudara beliau. Jihi panai, hana dong bergah, cik lah ogong macam. Kata ayah. Jadi dengan kita cerita udah berubah dikit imej ayah untuk kita ya. Insya-Allah itu dah. Jadi bisalah kuliah ayah sendiri. Yang kedua ditakyin, dipastikan walau canda jadi wajib. Saya lagi gembalain lembu atau kerbau atau kambing. Laga ada tengku kameng lima kerbau. Pane ke kurban tahunnya. Saya seluruh jadi wajib tu. Lembu apaan tu tengku? Lembu kurban. Jadi wajib tu. Tapi kok ada di perasaan kita lembu kurban orang itu aman. Karena udah dibeli orang maksudnya. Kita bawa lembu kurban orang itu enggak wajib. Kan ada orang karena terlalu cinta pada kita, itu saya waktu dulu-dulu sering kejadian. Datang ibu-ibu datang, saya demam. Tengku lalu mengka oi. Menyepulih don si kameng sabo.
Yang kaoi dia, kambing kita potong enak kali dia gitu ya. Jadi enggak kena pembebanan terhadap orang lain, itu enggak kena. Ngerti ya? Ada orang nazar apabila kita ABCD maka bulan. Jadi bukan kita yang wajib, dia yang wajib. Toyu mkaoi. Ngerti ya? Tapi lo mkaoi itu orang toyu. Ngerti ya? Itu kalau kita mau aktif, sudah. Kemudian daripada itu dengan ditakyin, itu lembu untuk kurban jadi wajib. Tapi kalau kita ngomong saja, ini yang saya buat perbedaan. Rasa di kita bukan untuk wajib. Misalnya begini, kau ni jangan tunggu jauh sebreh pubut, ya minta lembu kurban tina. Itu tak masalah. Kadang orang bilang begitu dah wajib, capek kali kita. Cik kambing tina yang terumur ke kurban. Kita bilang sama agen situ, coba lihat kambing satu yang cocok umurnya untuk kurban. Yang kau wajib nunggu. Kalau begitu gimana cara cari kurban? Nggak ada cara. Cik kambing sini, kepun nunggu. Nggak boleh bilang karena nanti jadi wajib. Capek kali kita. Pas kita beli kan ada hijab kabul ni. Ya kan? Dan kita beli lembu satu. Lembu lemau sini bakron ngayum 17 juta setengah. Lembu lemau titik-titik bakron sini. Harus isi titik-titik. Kenapa? Takut nanti jadi wajib. Jadi itu dirasa kita. Tapi kalau kita ngomong seluruh itu karena ngejek kita. Jadi wajib. Selain daripada itu sunan. Maka boleh dimakan oleh pemiliknya sepertiga, kaya sepertiga, fakir miskin sepertiga. Sama hukum itu dengan akikah. Akikah, kita kan kalau orang baru nikah itu indah dia, khayalannya banyak. Kalau nanti kita punya momongan, Dik, siapa kita kasih nama? Pilih-pilih nama kasih ibu. Kita akikah kambing atau domba. Begitu, itu anak pertama. Kalau anak ketiga nggak ada lagi dah. Jadi dengan kita ngomong kalau kita nanti ada anak kita akikah, bukan insya Allah kita akikah, maka kejadiannya jadi wajib. Dah ngerti itu? Dan lagi berkenaan kita cerita dikit, wajib kurban dan akikah itu didistribusikan minimal sepertiga untuk orang miskin. Minimal. Maksimal sampai 100%. Kurban sunat dibagikan dalam keadaan mentah. Akikah sunnah dibagikan dalam keadaan masak. Dan sunnah pada kurban akikah tulangnya tidak pecah-pecah. Tapi tipe kita Aceh enggak apa-apa pecah karena modelnya begitu. Karena coba potong kambing sesegini, masak kuah belangau. Itu yang makan ribut itu. Walau dia senang gede-gede dagingnya, pasti dibilang ipetak hom. Maksudnya enggak kecil-kecil, gede-gede. Padahal sunnah demikian. Udah, ini contoh kasus yang perlu kita angkat jadi cacat kurban. Satu, kurban geci komplek. Kita lihat taraf sosial menengah ke atas semua. Satu lorong tu kurban. Ini misal, bukan enggak sah kurban geci komplek. Kurban lamprit misalnya, satu lorong orang kaya semua. Lalu potonglah kurban di situ, tidak diberikan kepada orang miskin, didistribusikan bagi sesama, maka itu tidak sah. Jadi minimal sepertiga untuk orang miskin. Dan tidak sah juga begini, ada kurban di situ orang kaya semua. Kalau ada orang miskin di situ 5% umpamanya, yaitu pembantu-pembantu sama CS di rumah-rumah mereka. Udah, kita punya lembu 10. Kita ambil 4 ekor, kirim ke daerah saya yang banyak orang kurang mampu, lamber ruangan Cekeung misalnya. Itu tetap yang dibagi di situ tetap tidak sah. Bagaimana juga yang dikerjakan di tempat itu sepertiga kuotanya untuk orang miskin. Sama dengan dari per ekor binatang itu sepertiga untuk orang miskin. Karena udah diadukkan jadinya sepertiganya sama. Ngerti kan? Kampung boleh?
Ni urutnya mupum, tengok drone yang pancu hukum. Iya, begitu keadaan sering. Udah. Kemudian daripada itu, ini kedudukan tidak sah. Yang kedua, tidak sah kalau ada bahagian kurban dijadikan ongkos dalam pekerjaan. Ini kita ambil beberapa tumpuk, dibilang kecil dengku, ini untuk ongkos kerja, maka nggak sah kurban orang. Jangan kita kasih untuk dia lebih karena dia kerja, bukan ongkos. Walau ada nilai dari kerja dia, tapi bukan ongkos. Kalau ongkos sudah pasti. Atau kalau dia ceraya ada peraturan, at lihe hak tengku. At lihe hak tengku. Bagaimana at lihe? Kita sembelih lembu, krek. Ini dari sini ke sana, itu milik yang nyembelih. Tidak ada milik di situ. Korban itu 100% didistribusikan. Kuku, kaki daripada lembu, kulit kambing tak dimakan. Kemana? Tanam. Karena itu ibadat. Jangan tercela dengan dibawa-bawaan anjing. Coba perhatikan. Kemudian tak bisa terjadi POC di kurban. Apa POC? Penjajahan. Ini kita yang kerja kurban udah siap bumbu dan belangong besar. Ambil sebahagian kurban kita masak makan oleh kita. Itu salah. Namanya perampokan. Kalau memang mau dimasak, hak dia kasih. Saya pemilik. Itu hak saya, satu paha tak masak. Boleh. Atau setelah dibagi, kita ambil, kumpul dikit seorang masak. Itu boleh. Kalau enggak terjadi perampokan. Karena kalau dikerjakan secara umum, wajib adil. Kalau dikerjakan secara pribadi, suka-suka. Dan kurban tidak seperti zakat, boleh dibagi suka. Dah ngerti itu? Itu ketentuan-ketentuannya. Lalu kejadian tahun kemarin berarti datang pertanyaan ke saya 2 orang. 2 tempat, dua-dua enggak sah kurban. Kenapa enggak sah? Gara-gara putus tali dan lembu lari setelah terpotong lehernya. Ini ingat hukum sembelih. Hukum sembelih itu, kalau dia musibah dengan sebab kita, kalau keadaannya sudah harkat madbuh, tidak boleh sembelih lagi. Kalau dia hayah mustaqirah, silahkan sembelih. Harkat mazbuh, harkat gerak mazbuh sembelihan. Setelah dia terluka, baik dengan senapan, dengan batu, ketabrak, disembelih. Sembelihnya belum sah. Kalau disembelih, sembelihnya belum sah. Lalu ia kolap, enggak disembelih pun mati. Karena sudah terlalu banyak darah keluar. Itu enggak boleh sambung lagi sembelihan. Kayak kita ketabrak kambing di jalan, dipotong kambingnya. Padahal kalau enggak dipotong, mati juga. Itu tak boleh lagi sembelih. Tapi kalau dia hayah mustaqirah, andai-andai tidak dikerjakan, dia langsung kita evakuasi ke rumah sakit, diobati, bisa sembuh dia. Andai-andai. Dalam perhitungan ini bukan lagi mati. Kalau lagi mati nggak boleh sembelih lagi. Ini walau terluka mungkin sembuh. Itu boleh sambung sembelihan. Jadi kalau lembu dipotong, kulit aja baru kena, uratnya belum putus, maka lalu ditangkap kembali, disembelih, sah. Tapi urat sebelah sini udah putus, urat sebelah sini belum putus, lembunya lari, dah lemas, ditangkap, sembelih lagi, tak boleh. Ngerti ya? Sampai jatuh pisau, kalau sebab kesengajaan, maka tidak sah sambung sembelih. Kalau tidak sengaja, aman. Ini kita sembelih. Contoh ini, saya buat sampel supaya ngerti. Kita sembelih. Lembunya melawan, terpentallah pisau, diambilin, sambung lagi. Ini kita potong. Lalu kita angkat pisau, nonton dulu. Nak beres kah? Rupanya ada beberapa urat belum terpotong, sambung lagi, itu nggak sah lagi. Tapi kalau lagi sembelih, terangkat pisau, ini lagi proses, itu tak masalah. Ngerti ya?
Dan sembelih itu sah dilakukan oleh siapa saja, baik cowok ataupun cewek. Bahkan orang yang balhu sah sembelih. Balhu itu orang yang kurang nyambung. A kita ngomong, Z dia dengar. Itu boleh. Kemudian sah sembelihan oleh kafir kitabi. Kafir kitabi yang percaya pada Taurat dan Zabur dan Injil original, sah sembelih. Udah. Kemudian masalah nama daripada kurban. Kalau saya yang kurban mewakili 7 orang, tolong sembelih, itu dia nggak perlu lagi niat. Ngerti? Ini sibuk. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal hadil udiyata li Muhammad Umar bin Zainal Abidin. Lama sembelihnya karena capek di nama. Boleh Tengku hafal nama, ingat ini untuk mereka. Crack, selesai. Ngerti ya? Jadi orang kadang-kadang ada begini, enggak sah kurban itu kalau enggak dibaca nama lagi sembelih. Kecuali kita wakilkan, tolong kurbankan untuk saya, di telepon atau dengan kasih duit. Maka dia yang niat. Ketika sembelih, niat yang ada udah cukup. Enggak mesti kayak sekarang kita lihat baca nama jadi sibuk. Ngerti? Ini ketentuan-ketentuannya. Dan sunnah sembelih itu pribadi kita. Kalau enggak pintar sembelih, entah ada dibuat YouTube saya sembelih, enggak capek sembelih. Lembu enggak perlu ikat sampai dia pontang-panting begitu, enggak perlu. Ada trik-trik sembelih mudah. Kalau kambing saya enggak pernah ikat potong kambing. Langsung potong terus kayak eksekusi Wahabi gitu. Udah. Dia mana sempat melawan lagi, lehernya sakit. Ngerti ya? Jadi udah proses sembelihan. Sembelihan itu sunat-sunatnya. A. Baca bismillah. B. Baca selawat. C. Baca takbir. D. Baca doa. E. Menghadap kiblat. 5. Tak disunatkan disembelih baca alhamdulillah. Walau semua hal alhamdulillah, tapi kurang layak. Kenapa kakinya terbalut, patah Tengku? Alhamdulillah ya, enggak meninggal. Enak perasaan dia. Karena alhamdulillah salah pakai. Miris itu bahasa. Ngerti ya? Jadi enggak pakai alhamdulillah disembelih. Kalau ada orang pakai jangan juga marah. Tapi enggak disunnahkan. Itu sunnah sembelih, bukan kewajiban menyembelih. Yang wajib disembelih putus kulit luar. Putus semua urat dan tenggorokan, selesai. Sunat pada binatang yang panjang lehernya ke bawah sembelih. Sunat pada binatang yang pendek lehernya ke atas. Jadi kalau ayam sunat ke bawah dikit. Tapi kita potong kan rata-rata di atas. Kalau kita sembelih di bawah, orang nggak pernah lihat, canggung itu, curiga dia. Ya nakah dapat jauh, kan gitu. Padahal memang begitu SOP-nya. Dan makruh kena tulang karena menyakiti. Dan boleh lihat YouTube, saya sudah pernah nonton itu, saya pelajari bahwa proses mati yang paling enak itu yaitu disembelih secara rasa badan. Karena hukum Islam itu, kalau nggak salah itu hadis, apabila membunuh maka sembelih. Padahal waktu disembelih, benda yang disembelih kan meronta-ronta. Rupanya hasil penelitian, sembelih itu paling sehat karena semua darah habis keluar. Cara Australia kan dikontak dulu baru disembelih. Darahnya mengendap sebagian di dalam karena sarafnya nggak bekerja. Kemudian daripada itu dengan menyembelih, otot tidak terasa sakit karena darah keluar. Tapi kenapa terjadi meronta-ronta? Itu adalah ekspresi anggota tubuh untuk menyemburkan darah. Maka gini-gini dia. Jadi meninggal seperti ditembak atau dipukuli itu sakit rasa badan. Tapi yang nggak bisa dibuktikan dengan pasti karena nggak mungkin kita tes. Nah, kalau kita tes nggak bisa kita reinkarnasi ya. Nah, begitulah keadaannya.
Dah ngerti itu hukum sembelih? Dah, masuk ke kambing dan lembunya. Ingat. Udah. Yang boleh kurban unta, kerbau atau lembu. Kerbau atau lembu. Domba atau kambing. Udah. Domba biri-biri sama renggu sama. Udah. Kemudian daripada itu, kalau unta mesti umurnya 5 tahun masuk ke 6. Boleh cowok, boleh cewek. Tapi kalau betina tidak boleh kalau hamil. Kecuali pada pemeriksaan tidak hamil, setelah sembelih ada anak yang masih kecil, tak aman. Udah. Kalau hamil sudah nyata disembelih, tidak sah jadi kurban kecuali nazar. Seperti saya mengatakan, apabila unta saya punya 4 ekor anak, maka akan saya kurban. Setelah 4 ekor, masuk tahun ke setelah 4 ekor, dia hamil lagi. Itu boleh sembelih walau dia lagi hamil. Dan ingat hukum sembelihan. Sembelih mama menjadi sembelih anak. Dan sembelih mamanya, anaknya mati dalam perut. Itu dianggap sembelihan juga. Tapi waktu kita sembelih, mamanya keluar, anaknya keluar. Lari-lari, itu harus sembelih lagi. Tapi keluar, anaknya keluar, krek, mati, aman. Dah bisa jadi sembelihan walau dia tidak luka, karena setelah keluar langsung mati. Ngerti ya? Enak janin itu janin lembu itu enak apa enggak? Nggak ada yang jawab enak. Padahal di bakso itu banyak janin itu. Itu orang lembu, kalau ada lembu hamil itu habis dipotong lembunya, anaknya itu bisa sering diambil sama orang bakso, digiling jadi bakso. Cuma kita karena nggak lihat aja. Nah, maka enak janin? Nggak ada yang jawab. Bakso enak? Nah, itu janin sering jadi bakso. Aman itu, asal bisa makan aja. Kenapa emangnya? Walau terasa ekstrim, ngerti ya? Nah, seperti musang yang malam hari di Aceh kan ada, yang musang onsike pulut itu halal dimakan. Sebenarnya kita harus bahagia, tambah stok makanan. Biawak haram, musang malam itu boleh. Kalau mau kita buat melemak sekali di Kupinang Kerau. Nanti suruh publis, itu keadaannya. Udah. Yang kedua, lembu sama kerbau. Umurnya 2 masuk ke 3. Untuk menandai dia umurnya sudah 2 lebih, begini tandanya. Diingat, semua binatang yang bisa dimakan tak punya gigi atas. Dah ngerti lu? Nanti kadang jadi tengku, jadi BKM. Dia cuma punya gigi bawah. Geraham ada 2. Gigi bawah, gigi seri bawah aja, atas nggak ada. Itu semua binatang kecuali kuda. Kuda punya gigi atas, punya gigi bawah, tapi nggak bisa jadi kurban. Walau di awal kuda boleh kurban, Nabi pernah kurbanin kuda, tapi kemudian tidak boleh lagi. Udah, sehingga di sebagian mazhab ada yang boleh kurban kuda. Katanya Tengku, kuda boleh makan sebelah, nggak boleh semua. Ya Tengku? Iya, itu betul. Sebelah orang Islam, sebelah orang kafir nggak boleh, ngerti ya? Sebelah kita boleh, itu maknanya. Udah ngerti? Jadi baik pubangai kau udah kan? Kemudian daripada itu tandanya begini, dia punya gigi yang rata begini, kemudian timbullah gigi gede 2, gede dia. Ketara kali gedenya. Ini berarti umurnya setahun masuk 2. Kalau gigi gedenya udah 4, itu tandanya udah 2 tahun. Nanti jangan begini, kita BKM, orang kampung intelek, dermawan, tapi dia nggak ngerti. Tengku, ini hari Minggu ini kita udah keputusan pergi beli lembu atau Pak BKM. Ya, kita berangkat sama-sama. Jadi dia yang kasih duit. Dia bilang, Tengku coba lihat kaduruh higo. Kita buka, KB higo. Higo atas lagi. Cik Hanam sini. Jangan begitu kita bodoh.
Udah, jadi kita lihat bawah. Udah 4 gede, aman. Begitu juga teorinya dengan kambing. Kambing khusus, gigi gedenya ada 4 bawah. Kalau 2, ini khilafiyah kalau pada kambing. Tapi kalau biri-biri, 1 masuk 2, itu beda dia. Khusus biri-biri diistimewakan Allah. Atau domba. Mau jenisnya apa saja, sama dia. Udah. Kemudian bulu yang paling bagus untuk kurban yaitu warnanya putih. Ini saya mau bilang sejarah kurban, historinya. Saya lihat jam nggak mungkin. Nanti kita sambung ke depan filosofi kurban dan haji minggu depan. Filosofinya aja. Jadi kenapa haji ada tawaf, ada lempar jamarah. Kalau kita ngerti filosofi, waktu kita lempar jamarah itu bahagia. Inna syaitana lakum aduwwum. Syaitan itu bagi kamu musuh nyata. Jadi kita lemparnya dengan penuh sukacita. Karena waktu di Aceh sebelum berangkat kita pengikut syaitan. Hari ini kita harus cerai dengan syaitan. Bahkan dulu kita mungkin golongan syaitan waktu belum berangkat. Hari ini harus lempar diri sendiri. Jadi lemparnya terharu. Tapi kalau nggak ngerti filosofi orang berangkat haji, lempar nak kena. Gitu. Dia pikir lomba memanah itu, ngerti ya? Itu yang terjadi. Wallahu a'lam. Jadi filosofi sa'i, filosofi tawaf ada itu. Udah. Kemudian daripada itu, yang paling cantik warna putih. Itu GKU, Gerakan Kemuslihatan Umat. Setiap rupiah yang ditumpahkan ke situ akan dijadikan sedekah. Beras, telur dan sedikit uang untuk fakir miskin yang rumahnya kayu. Dan saya setelah masuk ke bab pertanyaan, saya mohon bantu ke seluruh jamaah untuk mengaktifkan Facebook kecuali yang nggak ada Facebook. Dan buat di situ mengikuti, ketik saja Gerakan Kemuslihatan Umat. Tekan mengikuti atau paling kurang like saja. Udah. Subscribe Ustaz suka-suka. Udah ngerti tu? Dah. Jadi yang paling cantik bulu putih, kemudian kuning, kemudian coklat, kemudian hitam, kemudian baru belang yang ada putih, belang kuning. Kita pilih. Itu yang paling cantik bulu untuk kurban. Tapi lebih utama daging daripada bulu. Kita ada duit 3 juta, kambing hitam. Ada kambing putih satu lagi, 1.700.000. Pilih mana? Pilih kambing hitam. Karena lebih manfaat. Bulu nggak bisa dimakan. Cuma untuk keindahan itu. Ngerti ya? Kemudian boleh enggak kambing yang dikebiri, digasi? Udah. Boleh. Tidak ada kekurangan. Katanya Tengku kalau pelirnya, testisnya udah dipindah, harus ganti ayam 1 ekor. Itu kata dia, agama dia, bukan di kita itu. Ngerti ya? Enggak apa-apa dia. Makanya pelihara burung tok 1 ekor. Ada orang bilang, sayang dia, enggak ada jodohnya. Enggak masalah itu. Karena binatang itu Allah buat kenikmatan bagi manusia. Burung kita pelihara kasih makan. Ayam kita pelihara, lembu, kambing untuk disembelih itu. Untung dia nggak tahu. Kalau dia tahu, stres selalu dia. Nggak makan dia. Kan habis kita sembelih, kita goreng, kita bakar, nggak apa-apa itu. Aman. Jadi nggak ada kita harus sampai hak asasi binatang kita pikirkan, nggak. Hak asasi manusia aja nggak beres kita, ngerti ya? Ada orang yang perasaan begitu kadang-kadang terlalu halus. Ada. Kemudian daripada itu, sunnah bagi kita yang mau kurban, tidak potong kuku sampai selesai hari kurban. Syarat apa? Kalau kita belum jadi hantu. Ini waktu beli lembu, kuku dah pada panjang. Pelihara lagi. Di hari raya dilihat orang, ini orang waras apa enggak? Ini yang salah nih kan.
Jadi ini cuma makruh, jadi bukan hal berat. Lalu sunat kita puasa di pagi hari raya. Kalau kurban nanti habis salat langsung boleh minum baru kurban. Dan sunat menonton kurban, tapi hindari haram. Karena wanita tidak boleh gabung-gabung sama cowok. Yang langkawan hudung tarik talo kana cudanya tiro. Ada yang begitu seleranya. Ketika orang bilang, "Nyak abek ni jak kena, sunat ni orang rebu." Apa yang dibaca ketika kita kurban disembelih? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sunat dibaca. Bagi kita yang ada kurban, nonton aja baca itu. Sedangkan orang kurban baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allah takbir. Sudah. Maka menurut tetesan darah, menurut bulu binatang, Allah ampuni dosa kita. Sudah, kita masuk ke hukum kurban. Sunnah kurban di mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, wajib di mazhab Imam Hanafi. Sudah. Bagi orang yang mampu, dan mampu kurban itu tidak berat. Orang yang cukup makan minum di hari raya 4 hari itu, lebih uang kadar kurban dianggap mampu. Nanti saya ada duit ini sekitar 6 juta. 4 hari raya makan sama isteri anak, kuih udah beli, sirup udah beli dan semua, paling habis 2 juta. Berarti 4 juta sisa. Udah sunnah kurban. Kalau dia tidak mengerjakan, sebut hadis. Man kana lahu sa'ah falam yudah falayakrabanna musallana. Siapa mampu tidak kurban, jangan dekati tempat salat saya, kata Nabi. Arti dilarang bukan haram, benci Nabi terhadap orang itu. Dan akan terjadi orang itu walau dia Islam, dia enggan untuk melaksanakan ibadah. Man kana lahu sa'ah falam yudah falyamut Yahudiyah aw falyamut Nasraniyah. Orang mampu tidak kurban, matilah dia Yahudi atau mati Nasrani. Bagaimana cekalan tidak kurban? Dan insya-Allah yang udah kerja semua mampu kurban, enggak mau aja. Di kampung-kampung toke banyak, kurban enggak ada. Di kampung-kampung banyak toke apa? Bukan, itu namanya kalau nggak mau kurban, toke kriet. Toke pelit. Jadi nggak berat-berat kali kurban. Sehingga hari ini, kalau nanti kuotanya cukup, di sini kita kerjakan. Kalau nggak cukup, kita bawa ke balai. Tapi saya prioritas di sini. Kurban di mana saja boleh. Ini yang mau kurban, misalnya kita independen, nggak mau kurban di kampung, atau di kampung kita nggak beres kurban, kulit dijadikan ongkos kurban. Tekan dah nggak sah kurban. Yang nggak sah itu bagaimana cara obatinya, Ustaz? Itu lembu kami. Beli kulit, beli daging seharga kulit itu, bagikan ke fakir miskin untuk jadi tampalan kepada kurban yang nggak sah tahun kemarin. Jadi ini semoga semua ada semangat kurban. Itu di meja itu boleh daftar nanti. Kita kerjakan di mana silahkan. Dengan budget 2,5 juta. Di meja sudut tolong duduk orang balai 1 orang, nanti catat siapa yang mau kurban. Kalau kami di pesantren selalu ada kurban. Bukan kurban kampung, kurban jamaah Liqa'ur Rahmah. Kemudian insya-Allah nanti kita buat lagi pengumuman yang kira-kira tahun depan masih di Banda Aceh. Kita buat kurban celengan. Yaitu tahun depan kurban, dari sekarang daftar. Nanti dengku saya, kadang saya nggak pergi ngaji lagi ke Kupi Nenggro. Duit saya gimana? Dibalei. Balei, jangan takut. Jadi harus ada semangat kurban. Insya Allah kalau kita berkurban, kita tidak akan menjadi korban dalam setahun. Kalau nggak percaya boleh lihat. Kenapa Honda mamak kita hilang waktu belanja? Bapak kita ketabrak mobil, patah kakinya tahun itu. Sering gara-gara nggak kurban. Maka mamak kita sama ayah kita Allah buat jadi korban. Ngerti ya? Begitu keadaannya. InsyaAllah orang yang kurban akan selamat tubuh setahun penuh. Nggak sakit, sehat. Saya mungkin tahun ini dah hampir kurban, nggak sakit-sakit. Paling ada sakit normal-normal itu. Cuma ada kepotong tangan sekali. Kenapa? Mungkin
ada salah diri. Yang setiap cobaan bagi kita, kita akan katakan, andai kita tahu itu pengampunan dosa, lebih baik dihukum di dunia, karena nggak tahan di akhirat. Tentu itu salah saya. Tapi saya lihat nggak ada, aman. Tapi kita yang nggak mau berkorban, insya Allah jadi korban. Enggak korban di tahun itu, insya Allah kita akan berkorban besar-besaran waktu tua. Ke Penang, Singapura, kita setor ya. Jadi korban itu adalah pertambahan rezeki. Jangan diniat sebagai pengurangan rezeki. Nabi Ibrahim anak diminta jadi korban, beliau kurbankan. Ini ra'aitu fil manami an adzbahuka. Saya melihat di dalam tidur saya bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih kamu, nak. Umurnya 7 tahun, masih seusia Ipin. Bukan dah gede. Nabi Ismail Khalilullah. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nak? Apa jawab anak yang saleh? Kalau itu perintah Allah, saya rela. Sampai beliau melarang diikat, supaya tampil beliau ikhlas. Itu beliau diminta sembelih, beliau rela. Kita duit diminta sembelih nggak berani. Memang kaidah Aceh itu udah sering saya baca, itu satu salah saya lihat kaidah Aceh. Kerit lekit juit panah, urung krit rejang punah. Itu enggak berlaku dia je. Saya lihat yang krit lama hidupnya. Jadi makna punahnya bukan mati, hidupnya sengsara. Di waktu tua dimusuhi anak, di waktu tua kacau sama keluarga. Jadi kalau mau hidup adem ayem, maka kedudukannya harus murah hati. Allah anjurkan di banyak ayat di Al-Quran, bernafkahlah di jalan Allah sebelum datang mati. Ayat 37 An-Nisa, ciri musuh Allah, allazina yabkhalu wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia pelit, suruh orang lagi untuk pelit. Dan kurban itu tiap tahun sunat, bukan setahun ini udah dan anak kurban donyo kali bara. Itu baru boleh jawab begitu pas orang tanya, "Roh napa jumpa malam?" Kali bunuh bengok. Nah, itu baru boleh. Itu lebih-lebih ibu-ibu sebelah situ, itu parah tuh. Bagaimana parahnya ibu-ibu? Ibu-ibu begini, "Lo tengku hana peng sagai bang kurban. Cuma nama hirmo wapluh mayam kesakit-sakit." Yang kaulah kurbannya. Udah bisa kurban unta, ngerti ya? Jadi malah kalau saya lihat catatan nama, lebih banyak ibu-ibu yang kurban. Karena dalam ibadah ibu-ibu lebih gairah. Di sini siapa yang paling busuk tidak kurban di seluruh jamaah kita? Yang merokok. Rokok sabah bungkuh len tam tu leboh tu rawah boh. Tiura 60 kurban hae kriyatnya. Rokok beliau kurban han kan gitu. Dan sunat ngutang untuk kurban. Dalam perhitungan mampu ini kita yang enggak sanggup kurban nanti jumpai Bang Manzar. Belum putang ya. Kaju ni jah juga. Begitulah keadaan. Jadi sunat be apoh Bang Manzar karena ino pekan bom. Jadi semoga ada yang semangat kurban. Bahagia. Hari gini mungkin kalau kita itu astut kayak astut mandu itu antik kita bilang. Tapi kita bilanglah hari ini secara status sosial kita meu kau hendak tua. Teman-teman kita NMAX, XMAX. Walau kita enggak minder, tapi kita kan pingin kan? Begitulah peningkatan kendaraan kita di mahsyar itu dengan kurban. Statusnya, update-nya, ganti tahunnya. Jadi kalau nggak ada, ya jangan dapat. Dari Simpang Surabaya ke sini aja tapling dapat itu tidak bagus pinang roh. Alah nah Honda. Kenapa kita nggak suka kendaraan di akhirat? Tapi jangan pikir di sana naik Honda ini. Nggak butuh
Jangan juga ada pikiran begini, Tengku saya malas kurban bertujuh Tengku. Kenapa? Harus naik mobil orang nanti. Enggak ada begitu. Allah itu pinter, maha alim. Dikasih satu seorang nanti, walau kita bertujuh lembunya. Dan jangan pikir kita gak film koboi di mahsyar. Kameng tapo-tapo, sayang kameng dah gitu. Enggak ada itu. Itu kita terlalu kartonisme pikiran kita. Ngerti? Jadi bagaimanakah kendaraan di akhirat? Wallahu a'lam. Kadang kayak Harry Potter Tengku naik sapu ya. Bukan juga. Gimana? Nggak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Tapi kita pingin di dunia kendaraan mewah. Semua pingin kendaraan. Maka itu adalah menjadi keandaraan kita di akhirat. Pengampunan dosa di dunia. Ujian Allah dibuktikan dia berterima kasih atau tidak. Maka ini yang punya finansial masih ada kesempatan 1 bulan lagi. Kalau enggak gabung di kampung, gabung di situ boleh. Di meja itu nanti ada jamaah balik yang duduk untuk catat siapa yang mau kurban. Udah daftar kasih panjar dulu, jangan kotor nama kita di buku, ngerti ya? Udah, nanti kalau memang kuotanya cukup kita sembelih di sini boleh. Kita datang sini, kita masak boleh Tengku nanti. Boleh habis dibagi kita transfer balik kita masak. Ngerti ya? Tapi di sana kami biasa tetap ada kurban. Kampung ya. Kemudian sebelum azan saya cerita dikit lagi, ada kurban sebagian daerah yaitu kurban ayam, bebek, merpati. Benar itu Tengku? Benar, itu kurban bodoh namanya. Jadi itu ada di pendapat dhaif, tapi jangan itu kita jadikan syariah karena bukan syariah kita itu. Ada pendapat demikian. Tapi bukan kita. Kayak berjalan di sebelah kanan, itu ada kedudukan jalan lambat di sebelah kanan, tapi bukan di Indonesia. Jadi mazhab Imam Syafi'i tidak ada demikian. Jadi nggak ada kurban kambing sampai ayam-ayam dihiasi kalau nggak mampu kurban kambing. Itu daerah Takengon kan ada masih ada yang begitu. Jadi itu adalah kebodohan yang sudah patut untuk ditinggalkan. Kalau nggak mampu kurban, cara kita tunggu datang bahagian daging kurban, itu tugas kita makan kurban. Ngerti ya? Kalau nggak sanggup kurban. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda sejenak. Yang mau bertanya silakan, pertanyaannya disetor terus. Cuk. Lu atret je dia kena. Lu atret kena. Dia kena. Pengumuman bagi para jamaah yang ada ambil celeng dari program pembelian tanah wakaf daerah Likaur Rahmah, boleh kumpul di meja sudut. Tolong tirau jamaah duduk pak meja tagawan. Udah di meja sudut jamaah Likaur Rahmah, tolong duduk tirau sona ini. Jadi yang mau balikin celeng boleh ke meja tersebut. Ya duduk le tirau sona duduk. Dah. Kemudian
ada pengumuman satu lagi, yaitu GKU. Tolong diikuti, buka Facebooknya. Kemudian kita di sini melalui Telefon Langgro juga menerima umrah. Bagi yang mau ikut silahkan daftar. Sudah. Kemudian yang ingin berobat ke Malaysia juga ada ditangani di sini, mau ayah ibu kita. Ada. Pertanyaan, Assalamualaikum Abi, untuk laki-laki dinamai dengan Muhammad supaya agar cepat dihisap, lalu bagaimana dengan perempuan? Adakah nama Muhammad boleh dipakai untuk perempuan? Tak boleh kita kasih nama anak Muhammad, karena kesannya beda. Masa cowok pakai bendo? Bencong namanya, ngerti ya? Jadi kalau untuk perempuan apa? Pilih aja nama-nama bagus, seperti nama-nama isteri Nabi, anak Nabi. Di luar negeri mau kasih nama begitu dihadiahi, seperti di ceknya kasih nama isteri-isteri Nabi untuk anak Zainab dan sebagainya, dapat hadiah 120 juta. Di negeri kita insya-Allah kita sarankan nama Pak Jokowi nanti. Nah. Bagaimana kurban yang diserahkan ke dayah kemudian disembelih dan dimasak untuk dimakan bersama di dayah? Terima kasih Gure. Kalau itu memang rela semuanya sah. Udah sepakat ini daging bagian kita karena itu anak santri semua, masak makan bersama, itu udah beda. Ini kalau di kampung sebagian diambil dia, sebagian dimakan. Yang dapat bagian itu nggak dapat makan ini. Ini terjadi penjajahan. Nanti ya. Silahkan cepat-cepat pertanyaannya. Assalamualaikum Tengku, seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan seorang istri yang merupakan istri kedua. Sedangkan istri pertama sudah meninggal. Istri pertama memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sedang istri kedua memiliki 2 orang anak juga, 1 laki-laki, 1 perempuan. Pertanyaan, apakah pada pembagian harta warisan sama haknya anak pada istri pertama dan anak pada istri kedua? Apa yang terjadi pada orang yang sudah meninggal apabila ahli waris menunda pembagian harta warisan? Dengar baik-baik, ini kejadian pada kita besok. Udah. Misal seorang lelaki punya istri 1, 2, 3, 4. Udah lu. Kalau masalah istri pengaruh nomor 1, 2, 3, 4. Tapi kalau masalah anak tak masalah, walau seseorang punya istri 8. Kenapa 8? Yang 4 udah dicerai atau meninggal, anak statusnya tetap, istri aja yang enggak tetap. Ngerti ya? Istri yang masih dalam ikatan pernikahan setelah meninggal suaminya sama semua pembagian harta, walau nikah baru hari ini. Saya raja misalnya, lalu nikah istri ketiga keempat hari ini, kedua pertama udah lama. Kita nista poligami itu karena pikiran kita aja. Di Malaysia banyak itu sekali nikah 4, 1 hari nikah, sekali KUA 4, 2. Tapi yang paling banyak begitu di daerah Afrika. Sekali nikah 4 itu Afrika sering. Dan tak tercela, karena mereka takut mencela agama. Cuma kenapa poligami tercela di Nanggro Aceh Darussalam Indonesia? Karena kita laki-laki banyak yang bandit. Tidak adil. Pantunnya pantun buah jambu sama buah delima. Pernah dengar? Ada buah jambu lupa buah delima, ada yang baru lupa yang lama. Ada ya? Ada. Jadi lalu meninggallah saya, itu tetap kerajaan dibelah 4. Hak istri kayak dibelah 4. Sedangkan hak anak tetap anak laki-laki az-zakaru mislu haddayil unsayin. Laki-laki itu 2 bahagian wanita. Jadi berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan digabung pada anak. Dan tidak ada dalam Islam harta gono gini, harta sarkan, nggak ada. Tapi kalau sepakat boleh. Nih saya kerja dapat uang 1 M dengan istri pertama, lalu nikah sama istri kedua baru dapat uang 100 juta. Maka uang yang saya dapat 100 M selama dengan istri pertama, dibilang istri pertama ini bagi 2 dulu, hak saya, hak sarkat. Itu bukan agama itu. Itu kompilasi hukum Islam.
Yang hukum agama tetap wanita kalau nggak punya anak 1/4, kalau punya anak 1/8, tetap begitu. Nggak ada hak seharkat. Hak seharkat itu ditumbuhkan oleh negara karena memang sering wanita itu kalah dalam pernikahan atau ditelantarkan, maka dibuatlah harta seharkat. Itu budaya dan negara, bukan agama. Kalau agama nggak ada harta seharkat. Kemudian begini, ada harta seharkat, ada harta awal, nggak ada itu. Kerajaan ini milik ayah saya, hari ini saya nikah, tetap kerajaan itu dibagi karena ayah saya sudah meninggal. Walau saya baru nikah dengan dia, begitu keadaannya. Pada wanita juga begitu, meninggal seorang wanita, saya tetap 1/2 kalau nggak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Nggak mau tahu itu duit dia bawa dari ayah dia atau dia kerja, ngerti? Ambo? Nah, jadi nggak ada beda itu. Apa ciri orang Islam? Siapa bisa jawab? Want to be a millionaire. Phone the friend boleh, ask the audience boleh. Sami'na wa apa? Nah, dengar dan patuh. Meninggal ayah kita, itu mama kedua kita, mama ketiga kita, mama tiri kita. Kita marah terhadap mereka, nggak punya iman kita. Walau marah boleh, normal, tapi dibuang. Ini sampai ada begini, nyan saudara telun. Sampai ada saudara anjing, dari mana saya nggak ngerti. Ngerti nih? Jadi jangan begitu, dosa. Dan itu termasuk durhaka pada ayah. Kecuali ayah kita nggak sah nikah. Bukan jelek, satu-satu ada yang begitu. Ayah kita anaknya bukan dari Sabang sampai Merauke. Dari Banda sampai ke Langsa ada anak. Kenapa? Karena ayah kita supir. Tumpah pinggir jalan rata. Jadi kita banyak saudara. Ini nggak pasti itu abang kita. Kalau mirip kita. Karena kita ngerti ayah kita, ngerti ya? Nah. Tapi Tengku sedih juga jadi dapat ayah bandit, Tengku ya? Enggak, itu cobaan. Cobaan dari Allah. Tetap jalankan sesuai aturan. Nah, ngerti ya? Kemudian satu lagi tadi pertanyaannya, kau no? Orang yang udah meninggal disiksa enggak kalau kita di dunia ini enggak beres masalah warisan? Enggak. Enggak disiksa dia. Yang disiksa kita. Ini ayah kita mungkin bandit-bandit di kampung. Ayah kita punya adik 3. Kakek dah meninggal. Harta kakek sampai hari ini belum dibagi, dikuasai sama ayah kita. Berarti ayah kita waktu pengoboman Hiroshima sama Nagasaki nggak sempat lari, ya itu ayah kita sisanya. Ngerti ya? Nah, masih penjajahan itu namanya, ngerti ya? Nah. Jadi kasih tahu ayah jangan ngomong gitu. Ayah kok nggak bagi harta kakek? Kan sayang macik itu nyawa. Ayah kayak orang Jepang Hiroshima Nagasaki bilang, nah, itu kita dipecat dari rumah, ngerti? Assalamualaikum, Tengku, apa hukum kebiri yang bukan ternak seperti kucing? Kita kebiri kucing, boleh kalau itu peliharaan kita. Karena kalau enggak kita kebiri kucing kita sibuk kawin aja dia. Kemudian yang perempuan kita kebiri karena nggak sanggup kita rawat anaknya. Misal ini boleh juga karena bukan menaikkan dagingnya, tapi karena itu peliharaan, ada kepentingan. Tapi kalau nggak patut dipelihara tetap salah. Yang patut dipelihara kucing, itu patut dipelihara karena memang Nabi punya seekor kucing namanya siapa? Mauza. Sebenarnya dasar katanya mauizah, peringatan. Kucing aja setia pada pemiliknya. Sepatutnya kita manusia setia kepada Allah, tapi kita enggak. Kucing manja pada pemiliknya, kita enggak manja sama Allah. Dalilnya apa? Kalau sembahyang semua pingin cepat, tekan. Nah, kalau gitu bahasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Abi, misalnya kita cuma mampu berkurban 1 ekor kambing, tapi kita niatkan untuk keluarga tanpa kita sebut satu nama. Bagaimana hukumnya Abi? Salah. Ada YouTube Ali Jabir almarhum, Allah yarham. Beliau sudah tarik YouTube itu. Tidak ada 1 ekor kambing untuk rabe.
kita disunatkan kurban untuk sekeluarga. Dari satu keluarga kita, ayah, ibu, anak yang wajib ditanggung nafkah, lalu diniat satu nama. Semua lunas sunat, semua lunas tuntutan. Mau niat untuk siapa saja boleh. Ngerti? Jadi nggak mesti untuk semua. Satu saja ada nama, lunas tuntutan untuk semua aman kali. Nah, kemudian ini ibu-ibu yang guru-guru di sini, kan ada kejadian ibu-ibu. Anak ibu guru, kumpulin duit di anak-anak 20.000 seorang untuk kurban. Itu bukan kurban, korban. Tapi bolehkah demikian? Bagus untuk membangun kepribadian berkurban. Caranya supaya itu jadi ibadah, saya rasa semua ayah setuju supaya sah. Maka diniatkan untuk 7 nama guru, pahala untuk sesekolah, sah. Seperti Nabi berkurban, Allahumma hadza minni wa ilaika wa ala jami'il muslimin. Ya Allah, ini dari saya untukmu dan untuk semua muslim. Artinya pahala untuk muslim. Kayak kita berkurban untuk orang mati nggak sah. Tapi kurban atas nama kita, pahala untuk ayah bunda kita sah. Jadi kalau pahala dibagi, Allahumma hadza minni, ya Allah ini kurban dari saya, wa ilaika, dan untukmu ya Allah, wa ala jami'il jama'atil Kupinanggro, sah. Dan untuk semua jamaah Kupinanggro pahalanya sah. Tapi niatnya satu. Jadi enggak tulis nama banyak di STNK, cuma satu nama. Yang naik Honda itu rame enggak apa-apa. Ngerti itu? Nah, Assalamualaikum Abi, misalnya kita cuma udah selesai. Nah, alam bagah-bagah. Assalamualaikum, Tengku izin bertanya, apakah orang yang tidak bertarikat sama dia boleh memimpin sama dia? Jika boleh, apa hukumnya? Dan jika tidak boleh, apa hukumnya? Apa keuntungan seorang yang memiliki tarikat? Syukran Tengku. Dulu di Aceh ini adalah agama yang masa-masa keemasan Islamnya. Tarikat itu adalah tuntunan Islam. Dalil 119 surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bergabunglah dengan orang baik. Udah. Kemudian ayat 28 surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'u rabbahum bil ghadwati wal 'ashyi wa la ta'du 'ainaka anhum. Nabi Muhammad diperintahkan Allah, bergabunglah dengan orang-orang yang mengingat Allah pagi dan petang, jangan pernah berpaling mata dengan mereka. Itu dasar tarikat. Cuma kekacauan tarikat apa? Tarikat itu harus bersanadkan kepada pertalian Nabi. Harus mursyid yang kamil mukammil. Itu yang kacau. Makanya saya dalam pencarian tarikat, rahmat Allah diantar ke sini dari Turki, maka saya tunduk tarikat ke Turki sampai hari ini. Nah, guru saya di Turki buka di YouTube Menzil Adiyaman, Ghausen Abdul Baqi Al-Husani. Per hari pengunjung 10.000 sampai 30.000. Siapa yang suruh datang ke situ? Dan inti daripada semua syariah, baru tarikah. Lalu daripada orang-orang tarikat tadi, mereka kerjakan amalan tarikat di rumah-rumah orang musibah untuk mengharapkan barakah. Karena bacaannya adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, dinamakanlah orang Samadiyah. Karena bacaannya samad. Mereka punya tarikat itu. Jadi dibilanglah kami pergi Samadiyahan. Ada orang yang tarikat tahlil, kami tahlilan. Jadi mengerjakan tarikat tanpa tarikat hukumnya haram, tidak punya adab. Tapi berdoa untuk orang meninggal tanpa tarikat tidak mengapa. Ngerti ya? Kalau ada Tengku bilang, menyong doa kurung mati hana tarikat hansah. Pesah Tengku begitu naiknya. Hansah kan sahpeng. Sahpeng ke sedekah kan. Assalamualaikum, Tengku izin bertanya, apa boleh seorang anak menerima zakat harta dari yang dikeluarkan oleh orang tuanya? Syukran Tengku. Boleh menerima harta dari ayah untuk anak kalau kita bukan ahli nafkahnya lagi. Kita udah dewasa, udah bebas, lalu dikasih karena kita kekurangan. Boleh. Atau kita kasih untuk mama, sedangkan kita tak punya harta, kecuali yang ada harta cuma zakat. Sedangkan kita wajib tanggung nafkah ayah bunda, yang laki, yang perempuan enggak. Ini kita marah untuk orang perempuan, banyak marah untuk kita.
abang untuk ayah abang kirim, untuk mama saya enggak. Kita enggak wajib tanggung nafkah mama wanita dan ayah si wanita. Tapi kebaikan bagi kita seimbang, untuk ayah kita tanggung, untuk ayah beliau kita tanggung. Sedangkan ayah beliau, mama beliau, yang tanggung adalah pihak lelaki dari keluarga beliau. Makanya wanita sering terzalimi di bidang itu. Ini mama ayah sakit, lalu di rumah siapa ditempatkan? Tentu di rumah yang perempuan. Padahal dia enggak punya hak. Dia istri orang, dia enggak wajib jagain mama dan ayah dia. Kalau tak ada izin suaminya haram, kalau ada izin halal. Dan kalau memang ibu, bunda dan ayah suka pada dia, suaminya mengizinkan, baru jadi status wajib. Tapi kedudukan dasar tetap kita laki-laki yang jaga ayah dan ibu. Ngerti ya? Kita miskin, uang sedih mau kasih untuk ayah ibu enggak ada, yang ada zakat. Maka itu halal. Nah, jadi itu harus dimengerti, tanggung jawab pokok di pria itu. Kita semua di wanita. Kemudian lagi misal ini, tanggung jawab anak di atas siapa itu dalam Islam? Walau kita nggak mau kalau itu diganti, karena sudah normal fitrahnya dari dulu tanggung jawab anak di wanita. Tapi dalam Islam tanggung jawab anak di pria. Tapi coba istri kita kasih anak kita 3 hari ke kita, apa yang terjadi? Pasti kita ajak cuti bersama kan? Itu yang kejadian. Wallahu a'lam. Jika kita mempunyai hutang yang wajib dibayar, namun kita ingin melaksanakan kurban, jika uangnya pasan, mana yang harus didahulukan? Kita kan ngerti bagaimana hutang kita itu. Udah lama hutang nggak dibayar, dosa itu. Pergi kurban haram. Tapi teman kita ngomong, kenapa kurban terus dulu, nanti bayar. Nah, itu aman. Atau dalam beberapa hari ini perhitungan kita akan dapat duit, itu aman. Jadi kita pakai nalar kita untuk mengelola data itu. Namun apabila ada istri yang sedang disia-siakan suami, dituduh yang macam-macam, seperti dituduh selingkuh dan sering berkata kasar, karena istri sangat sedih dan sakit hati, curhatlah ia dengan saudaranya yang laki-laki, dan karena sering curhat sama saudaranya, terjadilah persingkuhan antara mereka. Dan saat ini mereka tidak bisa lagi berpisah karena saling cinta, sedangkan perempuan itu masih bersuami. Bagaimana jalan keluarnya, Tengku, supaya perempuan tersebut dapat dipisahkan dari selingkuhannya? Obatnya ditabok itu, lain nggak ada juga. Ayat 34 surat An-Nisa. Ini kebetulan mama itu lebih muda dari kita, dan itu adalah mama tiri kita. Dah lu, itu mama tiri kita. Mama tiri sama kita mahram kan? Aurat wanita dengan pria yang mahram adalah antara pusat dan lutut. Kalau nampak ke atas saja payudara itu normal. Ini dua-dua nampak selalu. Dia ada teori-teori burung yang bagus. Setiap pagi bangunnya pagi, ketemu burung, dia bersiul. Kira-kira kita nak tiri di rumah bersiul enggak? Akhir-akhir jatuhlah cinta kita kepada ibu kita. Lalu buat pertanyaan, kirim buku Pinanggro. Bagaimana caranya untuk memisahkan cinta antara anak dan ibu tiri itu? Lawan. Yang tersalah itu tetap salah. Misalnya ada jamaah wanita cerita, kirim pertanyaan ke saya, Tengku, saya jatuh cinta sama Obama, gimana? Enggak boleh, Obama kafir. Ngerti ya? Ya dilawan. Kalau kita memperturutkan mau kita tinggalkan agama, itu namanya ego. Ketika itu boleh dan ia jalankan, ketika itu salah, hilang istri, hilang anak, hilang suami, nol masalah. Itu baru muslim. Pilih Allah darah, lawan. Jadi bagaimana perselingkuhan ini diselesaikan? Ya kekerasan jalannya. Nggak bisa nasihat. Apalagi bawa tempat saya tambah parah lagi. Tengku tolong rajah inang lunyo kapalo galak selingkuh. Hai pajuh rajah.
Kalau orang bisa dirajah, sungguh dulu Nabi ambil aqua, rajah-rajah aqua untuk Abu Lahab, Abu Jahal. Ngerti ya? Harus dilawan. Rasa itu kalau sudah tidak patut dilawan, selesai itu. Ketika tidak dilawan, jadilah cemen begini. Rasanya kami tidak bisa lagi berpisah. Gelantu tak pisah tahu-tahu kan. Ngerti ya? Allahu tahu gelantu tak. Kalau lagi petir angin tahu-tahu itu gadah cintanya. Jadi bak pegahkannya. Nah, jadi itu harus dengan kekerasan. Tapi jaga jangan kena hukum negara. Kapalonyo lengang gente tulisan ubit hanya dah baca lah. Allah. Ada orang ini kalau saya rasa mau kurban untuk ibunya, tapi izin pada ayah yang masih hidup. Apa sah? Enggak perlu begitu pun. Langsung aja kurban atas nama si anak, lalu niat pahala untuk si ibu. Aman. Kan enggak capek-capek kali. Nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana tanggapan Tengku terhadap seorang ulama besar yang membenarkan anaknya tidak memakai hijab jilbab. Di mana alasannya? Di dalam Islam tidak ada yang tahu batas aurat itu. Di dalam Islam tidak ada yang tahu batas aurat itu. Dari mana sampai mana? Bagaimana tanggapan Tengku? Terima kasih atas jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Munafikun dijelaskan di ayat 9, jangan anak hartamu membuat kamu lupa kepada Allah. Jadi walau dia Tengku tetap salah. Sehingga ada hadis Nabi, inna asyaddal azabi yaumal qiyamah aliman la yanfa'uhu Allah bi ilmi. Separah-parah azab hari akhirat adalah orang alim yang tidak bermanfaat amalnya sebab ilmunya. Ini yang terjadi. Jadi kok salah walau Tengku salah. Kan ada pepatah Aceh, menyo tateoh pelaku boh labu jika so kaya. Menyo han tateoh pelaku anak Tengku je ke belaga. Dan saya ngerti itu sedikit. Banyak begitu. Banyak sekali. Kenapa? Karena kita Tengku-Tengku ini banyak audien. Anak kita banyak yang manjai, bahasa Aceh seboh. Kenona. Kalau dia jatuh lagi jalan, banyak yang tangkap dia. Pakan bulan, pakan bintang. Jadi gaya hidupnya manja sehingga dia jadi besar kepala. Maka enggak heran kita. Sangat-sangat ironi kalau diceritakan. Jadi ketika dia salah tetap salah. Ngerti ya? Udah ada pertanyaan langsung 1 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku jadi sering bertanya kalian setiap solusi atau sembelih, baik urut raya haji atau urut raya ini, setiap sembelih atau solusinya sering dipenontonkan masyarakat dari Ulci sampai ke Remit dinonton. Sering kena bapak tayangan TV asai ke gunung Sikim bak taku limo yang ke Jiblur baik dia. Sedangkan bedanya sekusi bebas dinonton oleh anak Lumit. Dan yang pertanyaan dongnya karena anak pemerintah Lumit dan anak budaya kawin sayang di limo yang. Pukul hukum ni apabila limo yang tak korban bedanya yang tak sembelihnya takun sayang pukul perkiban hukum ni. Dan sia korbannya pukul je tapi ke orang yang non muslim. Yang mudah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kira-kira etis atau tidak mempertontonkan pengorbanan peristiwa sembelih kurban kepada anak di bawah umur? Normal itu. Sebenarnya dari karakter, dari kecil anak harus dididik. Dia berani. Kalau bisa beli lakban, tangkap ular, kasih untuk anak-anak. Jangan takut ular dia waktu gede. Tapi kalau nggak dilakban mulutnya, dicotok anak kita nanti. Ini anak kita lihat ular,
Badan aderai, jiwa bencong tu. Dia harus gagah Muslim itu. Ngerti ya? Jadi dengan dia melihat sembelihan, dia nggak takut lagi pada sembelihan. Ada waktunya kita harus sembelih orang, bukan aja sembelih binatang. Jadi nggak masalah itu. Nggak perlu blur. Blur itu peraturan dunia, bukan peraturan Islam. Pinggol menggol lah naik blur Pak Dipi. Itu bukan rusak kepala atas, kepala bawah rusak dengan kita lihat itu. Jadi itu masalah Allah. Udah, jadi ada orang kalau disembelih lembu dibilang sayang lembu tuh. Ini orang yang kurang normal sebenarnya. Kalau kita harus selalu berpikir bagaimana orang yang kurang normal, kita nggak bisa hidup. Ini misalnya kita masak kuah, dirasa kapah siram, ya kapah. Ada satu orang tawar kali karena dia makan asin sekali. Ada orang tawar sekali. Kita harus sesuaikan sama dia, rusak kenduri itu. Jadi nggak ada urusan dia ngomong sayang itu karena jiwa dia beda dikit. Pengaruh didikan dan sebagainya. Udah. Kemudian bolehkah memberi makan kurban itu untuk kafir? Hukumnya haram. Kebetulan di hari raya kurban itu datanglah Lim Nyunyeng ke rumah kita. Lalu kita bilang, Lim, ada kurban nih. Nggak boleh kasih kurban untuk si Lim. Untuk Muslim boleh. Kalau kita beri itu haram hukumnya. Ada. Ini ada tinggal pertanyaan satu, Ustaz. Sekarang brutal sekali TikTok yang dilakukan oleh orang Aceh. Gimana tuh? Haram itu. Haram besar itu. Dan sangat sedih kita pikir. Ironi itu. Wibawa kita Nanggro Aceh Darussalam hilang. Ini dia TikTok supaya jadi terkenal gaya artis. Dia nggak tahu dengan dia begitu penampilannya feminim, dia mirip pedagang kue. Karena yang dia pamer kue dia di situ. Dengan memakai pakaian yang ketat haram hukumnya. Dan ingat ini yang para wanita ini. Ke depan sanggup tanggung jawab dengan Allah. Ketemu Nabi ditanya, kenapa kamu begitu, dulu bisa jawab. Dan ingat, baca 55 80 84 125 atau bat. Hidup salah, Allah jamin di Quran, mati kafir. Hidup salah, Allah jamin di Quran, matinya kafir. Jaminan Allah itu. Ini yang kita takuti. Udah jadi tengku begini belum tentu mati Islam kalau jahat. Maka kita harus lawan diri. Wanita salah, tapi untuk mensalehkan mereka, kita. Yang TikTok itu kadang istri kita, abang kita, adik kita, makcik kita, tante kita. Itu tugas kita bersama. Maka semoga orang Aceh punya pikiran. Berpikir, jangan malu Nanggro Aceh Darussalam. Facebookan aja, ini walau jamaah kita nanti ada. Papar foto wanita haram. Saya pernah dapat pertanyaan begini. Tengku, saya suka sama dia. Jadi karena tidak tersalurkan Tengku, saya buka foto dia, lalu saya kerajinan tangan sambil lihat foto dia. Gimana hukumnya Tengku? Hukumnya dosa plus. Yang pertama kerajinan tangan, yang kedua sambil mikir dia. Makanya kita nih yang cowok ada yang pakai lensa. Tapi rata-rata pakai lensa. Lihat wanita berjilbab, terbayang nggak ada jilbab, kan gitu kadang-kadang. Itu lensa, itu tembus pandang. Itu rusaknya kita, wallahu a'lam. Jadi haram kita wanita demikian. Jadi kalau di Eropa itu saya diceritakan teman-teman, itu ada tempat misalnya sebesar Kupi Nanggro. Itu wanita pergi kenduri pakai baju feminim semua, antara pusat dan lutut sebagian. Bahkan payudara setengah keluar. Padahal mereka adalah orang-orang baik. Kenapa demikian? Rupanya di lokasi itu nol pria. Jadi kalau wanita sama wanita boleh.
Makanya kita posting-posting itu, istri kita, anak kita, itu jadi haram kita yang bapaknya. Gara-gara wajah anak kita itu terpamer di media massa. Jadi hukumnya haram. Dengku, saya begitu, dengku, bagaimana taubatnya? Jangan lagi sesali. Kalau bisa dihapus, dihapus fotonya atau videonya. Kalau nggak bisa dihapus, coba telepon Google nanti tanya. Ngerti ya? Nah, begitu caranya. Kamu bohong? Nah, ini kekacauan di Aceh. Ini orang Aceh saya pikir kebablasan ini. Kalau bahasa saya Dayak. Jadi zaman hana HP. Jak bak wartel. Ini bangkana HP tercencen. Bahasa kerennya terkete tu. Ngerti ya? Allah lah. GKU hari ini 1.475.000. Terima kasih kepada semua jemaah. Ada lagi sebelum saya tutup? 1, 2 ada lagi? Udah 2 kita tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo masalah kebun gua. Jadi tayung jadi kebun meju dua kebun. Anak habis meju dua kebunan. Sama kebun dah bagi guru. Karena bagi dalam daging. Tapi gurunya dagingnya dijual 20. Dari kiban tu. Ayah sama tu biasa orang kebun di kampung ada ciku kalen, ibu sunting, hijau ataupun macamlah hiasan binatang kan. Yang kiban. Yang lain clear kontrak gua. Hai, ya kan misalnya tak kerja penginapan, abisnya nunggu penginapan lalu dah ditinggai lagi barang-barang gonya nggak, lagi menjangin yang dah pakai menjadi nakban ataupun ketika Quran dia cocok Quran dah baca. Terima kasih. Udah, bolehkah kurban dijual? Boleh. Kalau yang didapati oleh fakir atau miskin boleh dijual. Didapati oleh orang kaya haram jual. Boleh sedekah. Didapati oleh pemilik bahagian kurban haram. Jadi baik itu kupon di kita kasih orang atau kupon kita pribadi. Halal jual kalau kita statusnya fakir atau miskin. Udah. Yang kedua, yaitu bolehkah menghiasi kurban dengan metode hias yang ada di Nanggro Aceh Darussalam? Sebaiknya ditinggalkan. Kalau dianggap itu agama, sesat kita. Kalau dianggap itu budaya, tidak mulia, karena akan menjadi pahaman agama. Misalnya pada orang yang dipanggil Tengku walau tidak alim. Ini cincin saya di mana? Di kelingking kan? Nabi Muhammad pakai cincin di sini. Saya pakailah cincin saya di sini. Itu hukumnya bagi saya bukan makruh, haram. Kenapa? Karena ditiru masyarakat. Kalau orang umum pakai cincin tidak di sini tapi di sini, hukumnya cuma makruh. Tapi kalau orang yang misalnya ngajar ilmu kayak saya walau tidak pintar, itu hukumnya haram. Karena ditiru oleh orang. Di kita ini budaya, besok jadi agama di anak kita. Karena kedangkalan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya orang tinggal barang di hotel, pada perasaan kita ini memang ditinggal. Bolehkah diambil? Boleh. Kalau ini tinggal, harus disimpan sampai kuota waktu kira-kira dia tidak akan mengambil lagi barang itu. Itu boleh dipakai. Jadi pakai minyak angin tinggal dia, Quran dia kita baca. Kalau memang itu dalam prediksi kita ditinggal, aman itu. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Dah Tengku satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Tengku dan semua jamaah Kupi Nanggro diberikan kesehatan dan kesuksesan di masa depan. Amin. Mungkin ada 2 pertanyaan Tengku tentang kurban dan 1 pertanyaan tentang tarekat. Ya. Mungkin untuk kurban, pertama, apa boleh kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Pertama. Dan yang kedua, bagaimana hukum kurban apabila kita berjanji untuk berkurban untuk orang lain karena dia telah berkurban untuk kita atau memberikan nama kita atas kurbannya, tapi dia sudah meninggal. Itu untuk kurban. Untuk tarekat, yang pernah saya dengar di Tengku kampung kita, Tengku, apabila tidak ada tarekat memimpin sama dia, katanya doa kita tidak sampai.
Nah, itu yang mungkin menjadi sebenarnya pertanyaan di minggu kemarin. Mungkin itu saja, Tengku. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah. Jadi kita kurban untuk orang meninggal sah tidak? Tidak. Kecuali wasiat. Kalau saya meninggal, kurban untuk saya. Tok tahun itu mesti kerjakan. Kalau ada ibu yang ngomong, kalau ibu sudah meninggal, tiap tahun kurban untuk ibu, nggak wajib kerjakan, kecuali satu kali. Udah. Dan sah cuma satu kali. Tapi selalu bisa kurban untuk orang meninggal dengan cara ini kurban untuk yang hidup Muhammad Umar, pahala untuk yang meninggal Abu Bakar, itu boleh. Ngerti ya? Nah, kemudian ada teman yang meniatkan kurban untuk kita, empati balas budi kita, kita kurban untuk dia, nggak sah kalau atas nama dia, karena dia udah meninggal. Tetap caranya empati kita, kurban atas nama kita, pahala atas nama dia. BPKB atas nama kita, yang pakai Honda dia. Dah. Jadi dilema yang timbul di Nanggro Aceh Darussalam, kalau enggak ada tarikat sama dia, enggak sah kurban. Sekarang tanya pada Tengku itu, untuk apa tarikat? Siapa suruh bertarikat? Apa itu tarikat? Sehingga ada tarikat untuk baca sama dia. Mungkin insya Allah dia nggak bisa jawab. Ini yang dengar silahkan jawab nanti, posting. Tarikat itu diajarkan Imam Ghazali radhiyallahu an untuk bimbingan akhlak. Bukan untuk ibadah. Kalau ibadah ilmu namanya. Kalau tarikat diartikan dengan ilmu sah. Dan tak boleh seseorang itu double tarikat. Saya rasa guru kita dan itu guru saya. Di dunia nggak ada mungkin yang lebih dari itu. Yang keagungannya begitu. Kalau nanti kami ada ke sana mau ikut, saya bawa. Mungkin nggak ada pesantren termewah sedunia selain itu. Dan saya orangnya, maaf cakap, kalau perlu tenang-tenang, kalau perlu keras beringas. Dan tidak mudah kacau. Tapi saya coba lihat beliau 3 hari. Kemarin nggak ketemu, beliau sedang sakit. 3 hari kalah saya. Beliau masuk salat. Pas nampak beliau seolah-olah dosa di pelupuk mata. Dosa yang udah lupa teringat. Inilah ciri waliullah, melihat ia ingat Allah. Di tahun 2013 saya datang, yang masuk Islam dengan melihat wajah beliau tok 120.000 lebih. Begitu auranya. Jadi kata Nabi, kun ma'aman ma'allah. Beradalah kamu bersama orang yang bersama Allah. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dia cinta. Abu Lahab, Abu Jahal sama Nabi hidup, tapi tercela. Uwais Al-Qarni di zaman Nabi hidup, pergi ketemu Nabi, nggak ketemu sampai nginap di luar rumah Nabi 3 hari. Tapi kekasih Nabi dan kekasih Allah. Maka tujuan tarikat itu kita diwajibkan dalam 119 At-Taubat secara tatanan ilmu tasawuf 28 Al-Kafi untuk mengikat diri bergabung dengan mereka-mereka yang mulia. Saya dari SMP dah tarikat saya. Kemudian saya lihat, di situ saya pupus. Jadi akhirnya saya bilang sama Allah, kalau yang ikut pengajian masa purba masih ingat itu. Selalu dibalik, ya Allah, kalau memang masih ada mursyid di dunia, belum ada HP waktu itu. Oh, udah ada, tapi Android belum ada. Ya Allah, kalau memang ada mursyid yang benar di dunia, datangkan ya Allah. Datangkan, itu selalu doa saya. Sampai orang yang saya lihat di umur saya 16 tahun dalam mimpi, ketemunya berarti 11 tahun setelah itu. Begitu Allah buat. Jadi tujuan tarikat itu cuma untuk ubah akhlak. Bukan untuk sama dia, bukan untuk Yasin. Dan mereka itu mesti mukammil, orang yang mengerjakan aturan Allah, wajib, sunat, semua dikerjakan. Akhlaknya mulia. Mereka menggelar diri dengan khadimul ummah, pelayan umat. Enggak percaya silakan ke Menzil Adiaman. Misalnya ada yang dengar sini enggak percaya, silakan. Di sana makin Said makin betul-betul berkhidmat. Dia sedih kalau sedih muslim. Mungkin dia enggak makan, boleh kita enggak makan, jangan. Saya belum dapat manusia di dunia ini mencintai manusia yang lain
seperti mencintai diri sendiri sesuai hadis. Tapi saya dapat di Turki itu, di Adiyaman. Saya dilayani bak anak raja kita. Karena mereka benar-benar sebagaimana kata Nabi dikerjakan. Enggak kita dapati begitu. Itu murid itu. Nah, jadi akhlaknya benar-benar. Mereka Said, Habib. Itu kalau Habib Said di sana mulia sangat. Kalau misalnya kita sakit, mau dia gendong. Kita baru tengku kambung. Sebenarnya tengku ustaz itu adalah pelayan umat. Tapi yang terjadi di kita, tengku ustaz minta dilayani. Datang ke rumah kita, umat tengku lah kemahnya rajamai tengah ramai nejak aju bak prasmanan. Ada yang begitu watak, tapi itu bukan watak yang diajarkan Rasul dan diajarkan kitab tasawuf. Bak prasmanan yulun. Anak ibu yum lunji. Gitu. Ada yang ABCDEFG kayak gitu. Bukan semua, ya. Jadi sebenarnya man izdada ilman wa lam yuzdad huda lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang bertambah ilmu tidak bertambah baik akhlaknya, tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah, kecuali dia tambah jauh. Jadi bahasa tadi salah. Yang benar, haram mengerjakan tarikat sama dia tanpa mengambil tarikat, mengambil bai'ah tarikat dari guru yang mursyid. Dan panjang ceritanya. Kalau saya ngomong panjang itu bisa terjadi perselisihan. Bingung kita. Dulu wisuda anak kuliah kan. Sekarang TK wisuda. Dulu rektor UIN sama Unsiah. Sekarang TK dah ada rektor. Jadi bingung kita bagaimana yang dikatakan mursyid. Bagaimana yang dikatakan mursyid. Dan mursyid itu kemarin saya ikut rapat 163 negara. Kebetulan yang datang 123 negara, karena sebagian negara perang. Itu yang datang alimnya, saya hormat komandan kepada mereka, abu-abu itu. Tapi cerita-cerita sama mereka yang bisa bahasa Arab, di luar itu nggak banyak mursyid. Mungkin kalau se-Indonesia ada mursyid 1 atau 2 orang. Kita di Aceh aja berserak mursyid. Ini yang bingung kita. Jadi wallahu'ala. Jadi yang dikatakan mursyid itu, saya ulang satu kali lagi, itu PLN. Di bawah PLN ada trafo, sampai ada meteran, sampai ada gardu, ada meteran, ada lampu. Sekarang kalau ketik di Uqba, wakil tarikat Indonesia Muhammad Umar dalam kurung Tengku Jim. Bukan ada martabat wakil itu. Wakil itu JNE. Saya cuma penyambung lidah, 0 martabat. Yang ngambil tarikat bisa 1000 kali lebih mulia dari saya. Jadi jangan salah paham, Tengku Jim kepegah dua musyrik pungo tu. Belum gila saya, ngerti ya? Cuma saya diwakilkan untuk penyambung lidah saja. Turki yang di sini di Indonesia juga kalau ambil tarikat ke tempat saya. Jadi bukan saya mursyidnya guru. Jadi hari ini yang terjadi di negeri kita kacaunya apa? Saya lampu, bilang diri loan PLN. Kita masukkan kabel satu lagi, rusak lampu-lampu. Ini yang terjadi. Jadi yang dikatakan mursyid itu dia mesti PLN, tumbuh di bawahnya gardu-gardu hingga lampu. Begitu. Kenapa? Karena perintah Allah, kun ma'aman ma'allah, kata Rasulullah. Bersamalah kamu bersama orang yang bersama Allah. Sesuai dengan ayat 119 At-Taubah 28 Al-Kahfi. Semoga dapat dimengerti. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentajid 1000 orang mayat. Lalu sahabat bertanya, wa min qiraatil Quran ya Rasul? Kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? Jawab Rasul, la yanfa'unal Quran illa bi ilmi. Tidak berguna Quran kecuali dengan ilmu. Begitu agungnya belajar dan mengajar, per detik demikian. Maka insya-Allah orang yang di bawah naungan sayap malaikat, yaitu orang belajar, innal malaikata la tad'a ajnahataha li talabil ilmi. Sesungguhnya malaikat Allah menaungi sayap bagi para penuntut ilmu. Kita akan dicurahkan rahmat, diberikan keampunan, dijauhkan dari dosa, diampunkan dosa. Jadi hikmah daripada belajar itu sangat besar. Surat Al-Jasiyah ayat 11.
jika diperintahkan untuk kamu untuk memakmurkan majlis ilmu, makmurkanlah, maka kamu akan dimakmurkan Allah. Maka orang yang terikat hati dengan majlis ilmu, finansial dan sebagainya Allah bereskan. Nah, jadi asal ikhlas untuk ibadah. Kalau memang itu sudah tahu, kalau belum tahu, untuk tahu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamhu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وعافنا واعف عنا ولا تعدك عنا ولا الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأقربائنا وإخواننا وأهل بيوتنا وأهل قريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا ولهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة. Afina wa iyyahu min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Wa ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا الله.
Di